Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabati kaum pergerakan dimanapun sahabat-sahabati berada. Semoga sahabat-sahabati semua sukses selalu dalam menjalankan aktivitas pergerakan sehari-hari, amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabati semuanya, kembali lagi di Kader PMI Channel ya. Kali ini saya sahabat bersama Kopra atau Kader Putra satu ini, yaitu Ketua Umum PC PMI Kota Malang. Halo. Yang bernama Ketum Senakogam ya. Lah, jadi begini Pak Ketum. Siap. Sebetulnya kemarin saya sudah mengawali pembahasan tentang Konvercap sama Pak Ketua Pelaksana Konvercap kan begitu. Siap. Memang sebelum ke hajat besar Kota Malang ini kan, hajat terakhir Samin ini Konvercap ini kan. Betul. Hajat terakhir lah ibaratkan. Sebelum ke sana, Samin silahkan perkenalkan dulu profil dan track recordnya di PMI, di rayon mana dulunya, mapabanya tahun berapa, mungkin bisa dijelaskan seperti itu. Oh, siap. Merokok dulu, ngopi dulu. Merokok dulu, santai. Semoga di kesempatan kita bertemu ini, sahabat-sahabat, meskipun bertemu di media PMI Channel, Kader PMI Channel, tapi tetap harus yang kita tanamkan dalam perspektif kita itu adalah PMI keren. PMI keren. PMI keren. Karena dari PMI keren, PMI Kota Malang ke nasional, begitu kira-kira. Ya, benar. Dan itu sukses untuk kita hantar bersama. Oh ya. Dari kader terbaik kita. Boleh dong Tum cerita sedikit kemarin di kongres itu. Ini yang mana dulu? Yang kongres dulu atau profil dulu? Oh, profil dulu aja deh, nanti dulu, kongres kan gitu. Jadi kalau saya khususnya di PMI mulai masuk kemudian sampai saat ini di cabang PMI Kota Malang, sebetulnya kita ini adalah kader yang cukup biasa-biasa saja, tidak terlalu wah didengar oleh kader-kader tukang demo, terus cenderung konfrontatif dan sensasional, kontroversial juga. Enggak seperti itu kok. Oke, siap. Jadi kita itu mengawali, saya kebetulan di Fakultas Hukum Unisma, sehingga pada saat pertama kali masuk di kampus pergerakan, dikenalkanlah yang namanya PMI oleh senior PMI senior Alikam saat itu bukan? Senior Alikam pada saat itu. Yang berada di Fakultas Hukum ya. Yang berada di Fakultas Hukum Rayon Alikam. Kebetulan sebelum mengenal PMI Rayon Alikam, saya sebetulnya sudah kenal yang namanya PMI. Wah. Gitu. Jadi, dari siapa ini Pak? Kebetulan keluarga besar saya itu keluarga pergerakan. Tapi terus terang pada saat itu saya nggak begitu tertarik dengan yang namanya PMI. Tapi karena saya dikenalkan lingkungan PMI Rayon Al-Hikam pada saat itu, kok nyaman. Jadi konsepsi masuk lewat pintu mereka dan keluar lewat pintu kita itu saya kenal di PMI Al-Hikam. Oke. Gitu. Jadi asasnya kekeluargaan, kemudian duduk sama rata, berdiri sama rendah, itu kenal di Al-Hikam. Di Al-Hikam itu sehingga nyaman. Nyaman, saya jadi anggota, kemudian masuk dalam kepengurusan Rayon Al-Hikam, setelah itu ke komisariat. Nah, bibit-bibit perlawanan itu tumbuh di Komisariat Unisma. Kota Malang. Jadi sebelum saya dilantik dibaiat sebagai anggota PMI Rayon Al-Hikam, saya sudah demo dulu. Pada saat itu kebetulan kepemimpinan Kota Malang itu adalah Abah Anton. Wali kotanya. Pada saat itu demo soal one way, satu jalur. Jadi masyarakat itu jalan ini ya, Maijen Panjaitan. Itu kebetulan kan sekret kita juga di sana. Di sana kan. Ya, awal masuk baru sehari atau 2 hari di Fakultas Hukum langsung demo. Itu anak-anak ikut demo
kita masih belum kenal yang namanya PMI pada saat itu. Tetapi doktrin dan metafor bahwa fakultas hukum itu haram hukumnya untuk diam itu sudah ditanamkan sejak mengenal fakultas hukum pada saat itu. Ternyata kok senior-seniornya adalah PMII. Ya sudah, kita didaulat menjadi kader PMII. Oke, siap. Terus jadi Ketum Sena ini sahabat-sahabat semuanya awal masuk kampus Unisma tahun 2014. Nah, kemudian mapaba di Rayon Alikam. Alikam Komisariat Unisma. Ya. Kemudian jadi pengurus rayon ya. Di rayon. Bidang apa pertama waktu itu? Saya anggota. Anggota di bidang di biro apa? Di Rayon Alikam saat itu. Di Nalar, Pendidikan Nalar. Oh, di Biro Pendidikan Nalar. Biro Pendidikan Nalar. Kemudian setelah itu naik ke komisariat. Ke komisariat waktu itu kita diamanai di CU kaderisasi. CU kaderisasi Komisariat Unisma. Waka satunya jenengan? Enggak, saya CU-nya. CU kaderisasi. CU-nya ketua kaderisasinya Akbar Umbunai. Itu ya Akbar. Lumajang. Iya. Wayangan nih Mas Akbar iku ngopi-ngopi karo arek Widagama Lumajang itu kan. Nah, kemudian tuh jadi itulah siapa yang enggak kenal jenengan tuh. Nah, kan gitu di Kota Malang kemudian ada kesempatan dan kemudian alhamdulillah diamanati menjadi ketua cabang PMI Kota Malang. Sebelum menjadi ketua cabang itu bertarung dulu di komisariat. Dan alhamdulillah kalah. Ternyata kekalahan itu menghantar ke ketua cabang. Mengalah untuk meroket itu ya. Mengalah untuk meroket mungkin. Oke. Jadi saya ini sahabat-sahabat ya kenal dan akrab sama Ketum Sena semenjak saya ketua komisariat gitu. Ya dulu sering lah ngopi, kemudian jalan-jalan dan segala macamnya ya intinya safari intelektual kan begitu. Safari intelektual. Dan aku dikenalkan banyak senior-senior sama Ketum Sena, dikenalkan berbagai hal begitu. Oke itu tadi profil sudah lah kan gitu. Banyak yang sudah mengenal Pak Ketum. Kemudian ini menarik, saya tertarik di kongres ini kan gitu. Asiknya kemarin itu bagaimana Tum? Oke lah kemarin saya pas jadi ketua komisariat itu kan rembukan dulu sebelum Kota Malang mengeluarkan surat rekomendasi untuk Gus AB itu kan. Kita rembukan dulu. Ya memang kalau dari saya sendiri dari Komisariat Asia sendiri waktu itu saya tertariknya karena ada wacana merubah paradigma itu. Betul. Nah, memang saat itu isu paradigma di Komisariat Asia digencarkan memang tuh. Kemudian ada sahabat Al-Saba yang mendampingi kita diskusi paradigma total-totalan di situ. Ternyata kritis dan transformatif saja. Ndak cukup di era saat ini kan gitu. Betul. Perlu adanya namanya produktif. Kok kebetulan Gus AB itu ada visi yang seperti itu. Betul. Akhirnya ya wes lah saya saat itu di cabang minta surat rekom kan Gus AB. Ya wes akhirnya oke lah dari Asia ke Gus AB enggak masalah. Nah itu kemarin gimana itu tuh ceritanya di kongres kan gitu. Tentunya ini kan sahabat AB itu adalah kader terbaik PMI Kota Malang. Dan Kota Malang ini mohon maaf bukan egosentris ataupun mencoba mendikotomi, tetapi PMI Kota Malang ini sudah kenyang yang namanya persoalan. Dari gen besar, sejak sejarah kerajaan termasuk kerajaan di Indonesia yang paling terbesar, khususnya Majapahit ini kan Singosari. Jadi tempatnya para jagoan, tempatnya kader terbaik itu diantaranya adalah Malang. Sampai Singosari menguasai sepertiga dunia kalau nggak salah saat itu. Betul. Jadi sahabat Abi ini kader terbaik yang kemudian dia sudah hampir hatam persoalan tentang dinamika yang ada di PMI, gitu kan. Mulai dari rayon kita mengenal yang namanya PMI, bahkan sampai tergila-gila yang namanya PMI ini melalui tahapan-tahapan fase aspek individu, aspek kolektif ini sudah cukup menjadi modal besar. Apalagi sahabat Abi ini adalah bibit unggul S1 Brawijaya, kemudian mondok tabarukan. Setelah itu beliau kuliah di Jerman.
Nah, S2-nya. Kemudian beliau ketika ada fase kongres, beliau meniati dirinya untuk bertarung dan berkontribusi untuk PMII nasional, yaitu adalah BBPMII. Jadi sahabat AB ini adalah satu kader yang memang lahir dari PMI Kota Malang. Saya yakin dan hakul yakin semua kader PMI Kota Malang itu adalah orang yang hebat. Karena tempatnya para jagoan itu Malang. Begitu kira-kira. Kenapa kok bisa begitu? Karena tiap kongres itu tarung PMI Kota Malang. Iya betul. Iya kan. Kemarin sebelum Gus Abi ada Mas Iden. Sebelumnya juga ada lagi. Terus tarung. Itu kalau nggak para jagoan nggak mungkin bisa tarung. Kira-kira begitu. Bukan mencoba mendikotomi cabang-cabangnya. Nah, tapi saya mengenal PMI Kota Malang itu adalah bagian dari para jagoan dan gen besar. Jadi kira-kira itu. Kemudian ini tuh sedikit banyak Kota Malang kan intinya dimintain tolong secara tidak langsung kan kita merekomendasikan nih Gus Abi untuk maju ketua umum PBPMII saat itu. Kemudian ya secara tidak langsung kan kita support. Nah ini kira-kira supportnya dalam hal apa tuh? Ya Gus Abi. Tentunya Gus Abi ini kan sahabat Abi ya, sahabat Gus ketua umum ya. Meskipun kita di PMII budayanya adalah egaliter. Sahabat Abi ini menang dramatis, kira-kira begitu. Menang dramatis. Kenapa bisa dramatis? Karena di detik-detik putaran pertama, selisih satu suara itu. Selisih satu suara. Itu kan. Dan kemenangan itu teman-teman itu sangat bangga, bahkan banyak senior-senior kita yang menangis gitu loh. Antara percaya dan tidak percaya bahwa sahabat AB ini menang pada saat itu. Tetapi kemenangan itu adalah di mana sahabat AB sekarang menjadi ketua untuk semuanya, yaitu PMII, kepemilikan PMII. Jadi kesatuan antara ketua dengan kelembagaan ini adalah holism utuh. Itu nggak bisa dipisahkan. Apa yang kemudian menjadi supporting kita gitu kan. Kemenangan ini adalah awal dari pertempuran dan kemudian kemajuan PMII secara nasional. Gitu kan. Dengan jargonnya beliau adalah PMI keren gitu kan. Kalau dulu mungkin kita masih identik dengan gaya-gaya 90-an lah. 90-an. Bahwa di situ ada diksi tentang kira-kira tokohnya adalah yang biasa disebut hegemoni gitu kan. Jadi saya sampai lupa tokohnya itu. Jadi kata kunci 98 itu ya identik dengan perlawanan, kemudian anti kemapanan. Dengan dekade sekarang ini di tahun 2021 tentu iklim dimensional PMII kalau dulu dalam karangan bukunya Mas Fauzan Al-Fas itu dibagi menjadi 3 dimensi. Ya kan, dimensional sejarah, dimensi kultural dengan dimensi politik. Nah, dalam interaksi kita ini sekarang kebetulan juga era pandemi gitu kan, 24 Maret ini kan ditetapkan tahun 2020 ya, ditetapkan sebagai musibah nasional. Ini kan manusia dilarang bergerak tuh, dibatasi gitu kan. Tetapi konektivitas ini nggak bisa hilang gitu. Sehingga mungkin kita sekarang di antara media menggantikan social movement ini adalah digital movement. Oh berarti ya kita supportnya ke Gus Abi dengan cara seperti itulah gitu, yang berusaha dari awal memang menyatukan frekuensi pemikiran saat itu tuh ya, kemudian juga ada beberapa lah strategi pemenangan itu ya memang ya sangat sensitif lah kalau dibicarakan di kayak forum seperti ini yang begitu tuh. Nah kemudian begini Pak Ketum, jenengan ini kan mimpin ketua cabang yang sebentar lagi kan
ada hajat besar itu yang dinamakan konvercap ya. Ibaratnya jenengan ini kan habis ini demisioner Pak Ketum kan gitu. Lah saya pribadi Pak Ketum, saya pribadi itu mengenang sampean itu satu. Jadi memang saya akuin, jenengan itu saya akui memang. Kalau saya takjubnya sama sampean itu berani. Terus ya pertama berani lah. Saya akui memang keberanian jenengan Pak Ketum saat memimpin Kota Malang kan gitu. Jenengan ini berani, kemudian suka hal-hal yang baru kan begitu. Hal-hal yang baru. Itu bagaimana kok seperti itu Pak Ketum? Jadi kan kita ini memang banyak cekokannya, itu diantaranya yang tokoh yang sangat kita inspirasi itu adalah Antonio Gramsci gitu kan. Dia mampu untuk meng-counter hegemoni gitu. Jadi termasuk sahabat Abi menjadi ketua umum PBPMI itu adalah mampu menghegemoni dengan kata kunci yaitu pengetahuan. Nah, pengetahuan ini kan dinamis begitu. PMI itu rindu yang namanya pemimpin individualistik dan kontroversi. Artinya berani untuk kemudian bersikap, berani untuk menentukan garis istiqomah pengetahuannya, dan berani untuk mengambil konsekuensi. Itu PMI, begitu loh. Jadi dengan tema kita dulu waktu pelantikan itu bersama rakyat, PMI Kota Malang bermartabat, itu adalah PMI ini memang rahimnya rakyat. Kita kaum intelektual, gitu kan. Mahasiswa ini dari sekian banyak di lingkungan kita rumah, berapa persen yang menjadi dan menyandang gelar mahasiswa? Mungkin di Indonesia dari 250 juta masyarakat, bahkan mungkin lebih ya 200, itu berapa persen? Nggak lebih dari 2% mahasiswa kita ini. Artinya kita punya peran yang spesial, tapi tidak kemudian menumbuhkan kelas baru di dalam masyarakat. Tapi dia ini yang kemudian menjawab dan memberikan alternatif-alternatif atas konflik-konflik sosial, ekonomi, politik. Dan saya mencoba untuk menggawangi itu. Gitu. Bisa dicek lah bahwa PMI Kota Malang itu lebih dari 20 berita yang ada. Itu bukan kita yang statement untuk mengutuk keras, ya kan, mengutuk lembut, bukan. Tapi bagaimana bentuk aksi-aksi nyata PMI Kota Malang dalam mewarnai dan menggawangi dinamika Kota Malang. Gitu. Itu yang kemudian kita diberikan pesan oleh Ketua Umum sebelumnya, PMI itu harus menjadi berita di Kota Malang. Tapi tentunya kita nggak bisa lepas dengan menjaga tradisi-tradisi yang sudah dibangun oleh Ketua Umum dan tentunya sesepuh PMI Kota Malang. Oke. Lah, tadi Pak Ketum juga mengatakan berani dan ya saya kira juga kontroversi kan gitu. Nah ini kira-kira kontroversi yang seperti apa yang sudah diciptakan Pak Ketum? Itu enggak masalah sih bagi saya Pak Ketum kan gitu. Ya, kontroversi ini sebetulnya lebih ke wilayah provokatif ya, bukan kontroversi kayak kita ini sebagai pelaku pelecehan seksual atau rampok atau yang sifatnya konotasinya adalah negatif. Tapi berani kontroversi, kira-kira kalau dari 400.000 mahasiswa yang ada di Kota Malang tidak berani berpihak kepada rakyat, maka PMI harus berani berpihak. Contoh semisal, meskipun kita itu kemarin sempat jadi cibiran dan ikon di Kota Malang, PMI berani berpihak kepada masyarakat bahwa PSBB ini tidak sepenuhnya kebijakannya berpihak. Nah, maksud saya di wilayah-wilayah sanalah, wilayah-wilayah kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat atau dalam tanda kutip itu adalah kaum mustadafin, kita berani berpihak. Itu kontroversi. Benar. Gitu kan. Ya, seseorang akan mengecap kontroversi ketika Pak Ketum, saya kira ya, ketika dari 400 orang itu yang berpendapat sama itu sekitar 350. Yang 50 orang ini enggak berpendapat sama, terus tapi dimenangkan oleh pendapatnya yang 50 orang ini. 50 orang. Terus kemudian yang 350 itu menganggap sebagai kontroversi. Nah, kan seperti itu. Betul, kan gitu. Betul.
Tapi enggak masalah tuh kan gitu. Wong kadang-kadang kan orang hanya mampu melihat, terus ini ngawur kan begitu. Tapi non sewu niat kita itu sebetulnya nggak seperti itu loh, kan begitu. Niat kita itu nggak seperti itu kan gitu. Kanjeng Nabi aja pernah dimusuhi 2 juta umat kok. Gitu loh. Apalagi kita, apalagi Sena yang hanya notabene adalah ketua umum PNI, beda ini meskipun makomnya gitu. Tetapi ketika kita yakin dan berani untuk mengambil resiko itu, artinya juga berani bertanggung jawab. Itu adalah prinsip seorang kader. Tidak ada kader yang salah. Salah lebih baik daripada tidak sama sekali. Oke. Nah, jadi itu yang kita tekankan kepada kader PMI. Kemudian Pak Ketum, ini kan juga, ini sebelum saya bahas ini kan gitu, ya tak kembalikan ke konteks. Aku memang dari kemarin itu pengen bahas tentang Converja Pak Ketum, karena begini, aku berusaha memanfaatkan digital ini, era internet ini untuk kemudian mempublikasikan kegiatan-kegiatan kita begitu. Betul. Nah, mungkin kan nggak 100% dari kami, dari sahabat-sahabat, toh juga masih zaman pandemi, nggak ngerti mungkin nggak dapat informasi tentang Converja. Nah, kira-kira melalui media ini, melalui kader PMI channel ini, sahabat-sahabat, mungkin Pak Ketum bisa menjelaskan gambaran Converja nanti di tanggal 15 sampai tanggal 18 yang akan datang ini. Betul, artinya Converja ini kan rapat tahunan tingkat pertama. Tingkat keduanya ini kan adalah Muspim, ya kan, menentukan garis kebijakan PMI Kota Malang selama 1 tahun ke depan. Itu adalah momentumnya, itu adalah Converja. Sehingga kita sering sampaikan, dan termasuk kemarin pas waktu proses Muspimcap, kader-kader PMI Kota Malang itu cukup signifikan perubahannya. Artinya mementingkan aspek produk hukum PMI yang itu sesuai dengan konteks PMI Kota Malang. Gitu. Jadi yang membedakan dari sebelum-sebelumnya, secara budaya PMI itu cenderung sering debat kusir, eksistensi. Tetapi saya yakin bahwa untuk saat ini Converja ini, PMI itu lebih mementingkan yang namanya produk hukum PMI, dan itu lahir dari kader, gitu loh. Kader PMI yang memahami konteks lokalitas PMI Kota Malang. Lah ya tuh bener. Saya juga ada beberapa ini sih, sahabat-sahabat itu kan, ya siapa nggak kader PMI yang nggak kenal René Descartes sih kan gitu. Yang dengan falsafah besarnya cogito ergo sum gitu. Aku berpikir maka aku ada. Sebetulnya ketika itu diaminin sebagai makna yang sesungguhnya, itu baik kan begitu. Aku berpikir maka aku ada. Tapi tidak sekarang di forum-forum Converja ini yang saya kira itu aku berbicara maka aku ada. Kan begitu. Itu bagaimana Pak Ketum? Itu kan menjadi fase di mana teman-teman berdiskursus, mendiskusikan untuk gagasan-gagasan besarnya. Tetapi ada rule of the game, aturan main dalam Converja ini yang menentukan dan melegal formalkan pemikiran-pemikirannya untuk PMI Kota Malang selama periode ke depan. Dari perjalanan yang kemudian sudah kita upayakan bersama, ya saya kira kalau di kepemimpinan saya ini bersama dengan teman-teman cabang, itu kan tiada gading yang tak retak. Gitu kan. Kita sudah berupaya semaksimal mungkin, tetapi kan secara manusiawi dan lahiriah PMI itu harus dinamis, selalu kurang, kira-kira begitu. Sehingga dari aspek administrasi, dari aspek GBHU, dari aspek rekomendasi, ini tentunya refleksi dari diskursus panjang perjalanan PMI Kota Malang. Kalau dulu kita sebelum menentukan program kerja, kita menggunakan alat ukur meninjau kembali kapasitas organisasi selama 25 tahun. Kebetulan mentornya adalah Gustin, gitu kan. Saya percaya dan yakin bahwa
untuk memperbaiki PMI Kota Malang dan membuat maju PMI Kota Malang itu tidak semudah membalikkan tangan. Oke. Tetapi harapan kita pada saat itu adalah minimal meletakkan dulu pondasi di mana 3 aspek yang paling penting di dalam khususnya tubuh PMI itu. Yang pertama ini ngomong soal tentang konteks pendidikan. Yang kedua adalah soal tentang advokasi. Baru yang ketiga pemberdayaan dan pengembangan potensi kader. 3 ini adalah strategi dalam kemajuan organisasi. Nah, paling pertama pondasi kita itu adalah dalam manajerial. Gitu kan. Kalau soal kepemimpinan kan macam-macam. Itu kan saya dengan Tumrakil tentunya punya perbedaan karakteristik dalam kepemimpinan di dalam PMI. Begitupun dengan sebelum-sebelumnya. Nah, kira-kira ini lagi-lagi kan apa ya Tum ya? Saya mau ngomong detik-detik terakhir itu gimana kan begitu kepemimpinan jenengan kan. Iya. Karena kan tanggal 15 besok kan sudah kan. Betul. Besok ini kan sahabat-sahabat besok ini sudah konverjapan begitu. Kira-kira Pak Ketum mungkin bisa dijelaskan pelan-pelan saja lah. Samen menahkodai PMI Kota Malang ini selama hampir 2 tahun dan sudah 2 tahun. 2 tahun lah ya Pak Ketum ya. Karena memang tidak bisa disalahkan karena mungkin pandemi lah ya kan begitu. Nah, kemudian Pak Ketum, kira-kira apa kelebihan dan kekurangan di kepemimpinan jenengan? Tentunya analisis kita sampaikan tadi bahwa tiada gading yang tak retak. Oke. Kan. Artinya bahwa kelebihannya dulu lah, kelebihannya jenengan saat memimpin ini apa? Enggak apa-apa Pak Ketum kan gitu. Iya. Kalau itu prestasi. Kalau kelebihan tentunya upaya yang kita lakukan itu sejak awal di PMI dilantik itu adalah sebetulnya kita ingin untuk membuat terukur gitu loh. Cabang ini secara aksiologis terhadap komisariat ini adalah bentuknya pendampingan. Oke. Pendampingan ini dalam konteks kaderisasi yang paling tertinggi, gitu kan. Sehingga kita buatlah yang namanya instruktur. Oke. Gitu kan, untuk melahirkan ideolog. Tetapi mereka itu secara kurikulum dan pengetahuan itu terukur. Itu yang menjadi kata kunci saya pada saat kita sebelum diberikan atau dipilih menjadi mandataris ketua umum PMI periode 2019-2020 di situ. Kenapa? Karena semua itu bisa ngomong, tapi benar atau tidaknya yang diobrolkan ini dan meningkatkan kualitas pengetahuan daripada kader dalam konteks ke-PMI-an, ini yang kemudian masih carut-marut. Itu yang kita tekankan. Yang kedua adalah membangun iklim gerakan. Membangun iklim gerakan PMI harus responsif. Ya kan? Kalau kita sudah memiliki kesadaran berdaulat, maka otomatis kita akan respon. Gitu kan. Atas kondisi-kondisi aktual yang ada, baik itu di lingkungan, level rayon, komisariat, dan cabang. Kita selalu memberikan contoh, gitu kan, dalam suatu tindakan cabang, meskipun tidak semuanya ini dibenarkan dan semua benar, mesti ada salahnya. Tetapi ini loh kita responsif, dan ini loh PMI itu, gitu kan. Kira-kira dinamika apa dan problematika apa di Kota Malang ini yang sudah direspon selama dengan memimpin ini itu? Begini, tentunya PMI ini adalah harus yang ditanamkan dalam mindset kader itu kita out of the box, gitu kan. Artinya tidak seperti orang Jumatan. Yang gimana kemudian kemarin waktu debat kandidat disinggung sama Mas Dwi Fitri Wiono, gitu kan. Datang ke masjid nih, gitu kan, mendengarkan khutbah. Mari kita tingkatkan keimanan kita, begitu kan. Ternyata setelah itu ngarugil. Iya kan, tidak sholat, gitu kan. Jumat lagi sama, kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu kan. Ternyata mabuk, begitu kan.
jajan, balon dalam tanda kutip ya. Oke. Meskipun itu urusan pribadi, tetapi PMI itu harus sudah ngomong keluar konteksnya. Gitu loh. Saya itu ingin mematerialkan dan transformasikan dalam GBH ini melaksanakan mandat bahwa PMI Kota Malang harus menginisiasi posisi strategis gerakan PMI Kota Malang. Gitu kan. Artinya adalah iklim. Gitu loh. Dalam komponen gerakan, siapa yang tidak tahu PMI Kota Malang? Itu harus diakui, gitu kan. Dan itu harus dipertahankan bahwa PMI Kota Malang itu ada, gitu kan. Di dalam bukan hanya kalangan komponen gerakan, tetapi juga masyarakat. Oke. Nah, itu yang kemudian kita yang direspon tadi itu direspon ya, atas dasar ya yang Jumatan dan segala macamnya itu Jumatan segala macam, contoh semisal kebijakan PSBB ini aspek indikatornya apa saja, sudah berpihak enggak, gitu loh. Kesinambungannya dengan cita-cita PMI ini kan berkomitmen mewujudkan cita-cita kemerdekaan, gitu kan. Artinya kebijakan ini harus pro dan berpihak kepada rakyat, itu kan. PMI Kota Malang itu selalu memposisikan dirinya adalah core, tapi lupa bahwa di lingkungannya ini juga ada problem sosial yang di level lingkungan kita bersinggungan tiap hari. Kita ada motor hilang, misal begitu. Ini kan lingkungan kita. Lah kalau persoalan bahwa korupsi, kemudian HAM, ini elit. Tapi ingat, kita ini juga membumi. Itu yang kemudian kita tanamkan dan kita mencoba pelan-pelan bahwa PMI Kota Malang juga bersinggungan dengan lokalitas Malang. Gitu loh. PMI Malang ada di sana. Itu yang kemudian tentunya dalam aspek Konvercap ini isu strategis itu harus dimasukkan. Harapannya. Itu kan. Tidak ngomong soal langit terus. Gitu loh. Ada bumi di sini tuh. Lah. Ya kan. Kira-kira gimana tuh tadi kan kelebihannya sudah ya, itu capaian lah, itu enggak masalah tuh capaian. Mungkin capaian itu nanti bisa dilanjutkan di periode selanjutnya. Lebih ditingkatkan lagi di periode selanjutnya. Kemudian kekurangan jenengan dalam memimpin ini gimana? Kekurangan secara umum cabang PMI Kota Malang sekarang ini kekurangannya gimana, Pak Ketum? Ya tentunya banyak kekurangannya, gitu kan. Yang salah satunya termasuk secara material memang sudah terwujud untuk soal teman-teman instruktur pendampingan, gitu kan. Hanya saja untuk follow up dan monitoringnya itu yang kemudian tidak terukur dari teman-teman. Jadi mungkin perlu itu akan di follow up. Yang kedua adalah bentuk isu strategis yang harus termaterialkan dalam PMI Kota Malang ini masih belum ada. Gitu. Artinya bahwa ini hanya soal iklim, lingkungan, ya kan. Tetapi untuk bentuk nyatanya masih belum terlegal formalkan, gitu loh. Sehingga itu mungkin PR dan kekurangan kita. Kalau yang aspek-aspek lain ini tentunya banyak lah di sana kan. Karena dalam kepengurusan kita pun ada 174, itu kan. Sudah coba kita minimaliskan juga. Ya banyak aspek lah yang menjadikan ketidakmaksimalan PMI Kota Malang. Tapi yang harus kita tanamkan kepada PMI Kota Malang ini adalah PMI Kota Malang sudah harus keluar konteksnya. Bukan hanya dalam soal tentang isu-isu radikalisme, isu-isu yang berbau sara, gitu kan. Tetapi juga ngomong soal tentang praktis lapangan. Ya itu PMI keren gitu. Kira-kira kalau saya sebagai orang hukum, maka jadilah orang hukum yang ideolog. Sampai sebagai orang desainer, ya jadilah desainer yang ideolog. Siap. Gitu. Kader kita banyak gitu. Nggak bisa kemudian di sekte jadi satu leading sekte, nggak bisa. Itu hebatnya PMI Kota Malang. Mungkin ada ini Pak Ketum, karena ya channel ini sudah di-subscribe oleh 200 orang. Nggak tahu siapaan itu kan, saya nggak tahu. Yang subscribe itu siapaan nggak tahu saya. 200 orang gitu. Sekitar 200 orang. Karena memang senior-senior saya juga support dengan channel ini. Ya mungkin
ada yang disampaikan lah terakhir sebelum demisioner kan begitu, besok ini kan begitu. Sebelum melaksanakan Konvercap misalkan gimana gitu. Tentunya setiap zaman itu pasti ada generasinya, dan setiap generasi punya zamannya. Jadikanlah PMI itu keren. PMI keren dulu. PMI keren gitu. Jadi diksinya sekarang itu PMI keren. Gitu kan. Bukan siapapun berhak mengakui dan berani untuk menyampaikan saya adalah PMI. Tapi PMI ala saya, bukan ala senior ala siapapun itu. Tetapi bahwa PMI itu dengan riang gembira, gitu. Karena zamannya adalah zaman sekarang gitu loh. Kader PMI kan kun ibna zamanika, anak zaman. Setiap generasi punya zamannya. Tidak harus terpaku, tetapi kita harus belajar dari perjuangan-perjuangan senior-senior kita. Kalau dipaksakan seperti kayak dulu, model-model kayak 98 gitu, ini sudah nggak masuk. Karena dulu instrumennya adalah LSM, sekarang sudah beda. Gitu kan. Bong Abu Janda ngalang-ngalai iklan Pepsodent. Gitu kan. Nah, saya bangga dengan adanya kader PMI channel ini. Amin. Itu kan. Artinya ini membuktikan bahwa kita sudah peka zaman dan ini harus dimasifkan. Ya. Gitu kan. Semoga, karena Pak, ini menjadi ruang diskursus dan harapannya juga menjadi instrumen digital movement. Gitu. Oke, siap. Mungkin ini Pak Ketum, sekali lagi ada yang mau dijujurkan dan dicurhatkan untuk siapapun ini yang menonton. Pastinya ini kan saya share di grup se-Indonesia, di grup IKAPMI, kemudian karena Samin public figure di Kota Malang, kemudian nanti ya pasti informasi ini menyebar kan, video ini nanti menyebar Pak. Mungkin ada yang mau dijujurkan atau mau mohon maaf begitu. Ya tentunya kalau sebagai umat muslim ini ya kita harus saling menyadari lah rumongso dan ngerumangsani. Kita dalam kepengurusan ini tentunya nggak semua benar dan banyak juga kesalahan yang kita perbuat dalam masa hikmat kita ber-PMI. Tentunya kita ada salah ataupun yang baik disengaja atau tidak disengaja, kita minta maaf. Persoalan ini manusiawi, kesalahan manusia kepada manusia pada umumnya, begitu kan. Tetapi yang penting ini adalah bagaimana tetap harus berproses, gitu kan. Baik itu di rayon, komisariat, cabang dan seterusnya, gitu kan. Tidak pernah mati untuk berkarya. Oke, siap. Saya dapat ijazah dari Prof. Haris itu kan kuncinya PMI itu ada di surat al-alat. Itu kan yang pertama itu adalah literasi, yang kedua soal teologis, yang ketiga karya. Kesatuan dari dzikir dan pikir itu membentuk yang namanya kader ulul albab. Oke, siap. Nah, itu. Siap. Kemudian ini lebih masuk lagi ke dalam hal Konvercap, mungkin sahabat-sahabat bisa diajak andil lah tuh, dengan mohon untuk mengajak sahabat-sahabat untuk andil dan berperan dalam Konvercap gitu. Gitu. Lah kira-kira kontribusi apa nanti yang bisa sahabat-sahabat tuangkan dalam Konvercap itu tuh? Harapannya Ketum ini bagaimana kan begitu? Tentunya begini, kader PMI itu bukan hanya kata-katanya yang radikal, tetapi juga tindakannya radikal. Artinya momentum Konvercap ini menjadi momentum yang paling sakral. Ini tingkat pertama, gitu loh. Tingkat pertama dalam klaster rapat-rapat PMI yang ada di dalam ADART. Sehingga tentukan garis sikap dan garis istiqomah perjuangan PMI Kota Malang dengan hadir di dalam Konvercap dan berkontribusi secara ide, pikiran, tenaga. Oke, siap. Gitu. Terus aku kemarin diskusi sama Pak Ketua Pelaksana. Ini kira-kira
sudah diobrolkan dengan jenengan apa belum Pak Ketum? Apa itu? Temanya itu kan habislah sudah masa yang suram kan begitu. Terus ya mohon maaf saya gini. Loh apa nih masing suram? Kayak periode tahun kemarin ini suram. Saya bilang, enggak gitu, kondisi pandemi ini loh yang suram katanya Pak Ketua Pelaksana seperti itu. Iya. Itu Jadi yang membuat tema itu adalah sahabat Saiful Anam. Oke. Gitu. Saya memahami betul beliau ini adalah seorang revolusioner. Jadi yang mungkin dimaksud namanya habislah sudah masa yang suram itu PMI harus out of the box. Gitu. Jadi urusannya itu tidak hanya kaderisasi terus. Gitu. Tapi banyak aspek yang itu perlu. Sudah saatnya kita ngomong advokasi, sudah saatnya kita ngomong soal pemberdayaan kader dan pengembangan potensi kader. Itu juga kaderisasi gitu loh. Oke, siap. Jadi habis sudah masa yang suram itu bukan lagi ngomong soal rintihan dan tangisan. Oke. Gitu kan. Tapi ngomong soal apa kontribusi PMI untuk Kota Malang dan dunia. Kan begitu kira-kira. Siap. PMI mendunia keren ya. Mendunia dan keren gitu. Ya mungkin itulah Pak Ketum ya, gambaran-gambaran tentang profil tadi kita sudah membahas tentang profil Pak Ketum Sena. Kemudian saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak Pak Ketum atas kepemimpinan jenengan. Saya juga banyak belajar dengan jenengan begitu. Ya tadi itu saya kagum dengan keberanian jenengan, terus kemudian keberpihakan jenengan itu yang memang yang enggak saya bisain dan begitu. Untuk berpihak itu saya sulit kan gitu. Saya selalu di awang-awang terusan gitu. Di awang-awang mau ke sini serba repot. Tapi arah dan tujuan itu memang harus ditentukan, salah satunya metodenya ya keberpihakan itu tadi. Ya, meskipun itu menimbulkan kontroversi kan begitu. Tapi kalau menurut saya kontroversi hanya mungkin karena kurang komunikasi saja mungkin kita. Iya. Kalau komunikasinya kita lancar mungkin enggak ada kontroversi mungkin. Betul. Ya mungkin itu sahabat-sahabat ngobrol atau ngopra kali ini ya bareng sahabat saya yaitu Ketum Senan gitu. Ya mohon untuk dipromosikan. Siap. Kader-kader PMI Kota Malang agar nonton dan subscribe ini Pak Ketum. Ya, kalau ngaku PMI khususnya keren, ya harus subscribe. Hukumnya wajib untuk subscribe kader PMI. Kader PMI channel ya, sahabat-sahabat ya. Sekian dari saya sahabat-sahabatku semuanya obrolan kali ini Pak Ketum. Terima kasih banyak ya Pak Ketum. Terima kasih kembali. Mungkin kita nanti bisa bincang-bincang lagi dan ngopra lagi ya. Iya, wajib itu. Ngopra lagi di lain hari kan begitu. Siap. Mungkin itu saja yang dapat saya tayangkan dan saya suguhkan untuk para pemirsa semuanya, para subscriber semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Salam pergerakan. Yuk.